Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adil Yuda Prawira dari kelas 4A dengan 3 digit NIM terakhir 25000 1211 2006. Di sini saya akan membahas mengenai bencana yang sering terjadi di Indonesia, terutama banjir yang ada di Kota Tangerang Selatan. Seperti yang teman-teman tahu, kalau banjir itu adalah sebuah bencana di mana banyak genangan air yang menggenang di suatu daerah sehingga meluap air tersebut dan menimbulkan bencana yaitu banjir. Nah, di kota Tangerang Selatan ini, intensitas hujan itu sangat tinggi, yang mana itu akan memicu terjadinya banjir. Nah, di kota Tangerang Selatan, ini awalnya bermula dari Sungai Ciputat yang meluap, sehingga beberapa kecamatan itu akan terdampak, seperti Kecamatan Ciputat dan juga Kecamatan Pamulang. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai penyebab dari kenapa bisa terjadi banjir yang banyak di kota Tangerang Selatan. Nah, teman-teman, di kota Tangerang Selatan sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, intensitas hujannya sangatlah tinggi sehingga memungkinkan terjadinya hujan yang banyak di daerah kota Tangerang Selatan yang mana berpotensi akan menimbulkan bencana banjir. Nah, selain itu teman-teman, di daerah Ciputat sendiri itu pemukimannya dekat dengan sungai, sehingga berkemungkinan kalau akan ada banjir, maka sungai-sungai yang ada airnya itu akan meluap. Nah, kemudian juga adanya tempat pengungsian itu juga sangat berpengaruh. Kalau misalkan tidak ada tempat pengungsian, itu maka mitigasi bencananya bisa saja buruk, teman-teman. Nah, selain itu juga adanya daerah resapan yang optimal itu juga sangat mempengaruhi karena dengan adanya daerah resapan berarti bencana banjir tersebut bisa saja tidak akan terjadi, tapi karena tidak ada daerah resapan yang optimal, maka bencana banjir sangat mungkin bisa terjadi. Selain itu juga kesiapsiagaan dan juga mitigasi bencana dari para penduduk dan juga masyarakat dan juga pemerintah yang ada di Kota Tangerang Selatan itu juga sangat mempengaruhi potensi terjadinya banjir. Nah, teman-teman, dampak dari banjir ini sendiri itu ternyata sangat banyak. Pertama-tama mulai dari kerugian material, yang mana itu bisa berarti jalanan yang rusak, gedung-gedung yang hancur, rumah-rumah yang roboh, dan juga banyak sarana dan prasarana yang telah dibangun itu nantinya akan rusak dan menimbulkan kerugian material. Selain kerugian material, ada juga kerugian dari sisi korban jiwa. Di banjir sendiri, pastinya akan ada korban jiwa yang mengalami misal kematian, ada luka-luka berat, dan bahkan sampai mengalami trauma akibat dari banjir itu sendiri. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita lakukan dengan adanya bencana banjir ini? Kita akan membaginya ke 3 bagian. Yang pertama, pra bencana, saat terjadi bencana, dan juga pasca bencana. Nah, di pra bencana ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama-tama, kita akan melakukan pencegahan dengan menyusun suatu perundang-undangan yang akan menurunkan risiko terjadinya banjir. Yang kedua adalah mitigasi. Kita akan melakukan sebuah upaya mitigasi untuk mengurangi terjadinya dampak bencana. Misalkan seperti membuat area evakuasi yang aman, kita mengecek dam, dan juga membuat tanggul dan daerah resapan yang optimal. Dan yang ketiga, ada kesiapsiagaan, yaitu itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh para petugas ataupun pemerintah untuk melakukan penyuluhan kepada setiap warga masyarakat untuk menghindari adanya bencana banjir ini, misal dengan membuat suatu penyuluhan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, untuk saat bencana, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah peringatan dini. Saat terjadi bencana, kita harus bisa memperingatkan masyarakat terhadap bencana yang sedang terjadi dan mengingatkan mereka untuk hal yang kedua, yaitu melakukan pengungsian untuk area evakuasi yang aman. Setelah dilakukan pengungsian, barulah kita bisa mencari untuk menyelamatkan warga-warga atau korban-korban yang nantinya itu akan terkena dampak dari banjir itu sendiri. Nah, setelah itu teman-teman, kita bisa melakukan pengkajian lokasi. Kita bisa menentukan bagaimana potensi bahaya dan juga sumber bahaya itu berasal dari mana. Dan setelah itu, kita juga bisa melakukan yang namanya pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi, di dalam pemenuhan ini nantinya akan ada makanan, ada pakaian, dan juga tempat tinggal yang nantinya akan disiapkan oleh petugas yang berwajib. Saat pasca bencana pun ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Contohnya adalah penyantunan dan juga pelayanan. Jadi kita akan memberikan pertolongan lebih lanjut kepada warga-warga yang tadinya sudah diberikan pertolongan. Jadi kita akan memberikan pertolongan lebih lanjut terkait dengan fasilitas mereka, pelayanan mereka, dan juga hal yang lainnya. Kemudian ada yang namanya konsolidasi, yaitu kita juga bisa mengevaluasi tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan tersebut, apakah sudah optimal atau belum. Dan yang ketiga, ada rekonstruksi, yaitu kita akan membangun lagi fasilitas-fasilitas yang terdampak dari banjir. Kesimpulannya teman-teman, banjir adalah suatu bencana yang sebetulnya bencana banjir itu bisa kita kurangi risikonya dan juga bisa kita kurangi dampaknya.
Maka dari itu, teman-teman, diharapkan bagi kita semua untuk mengerti bagaimana mitigasi bencananya, mulai dari pasca, dan juga saat terjadi bencana banjir itu sendiri. Supaya nantinya kita akan mengurangi dampak dari banjir dan juga kita bisa menyelamatkan orang-orang yang nantinya akan menjadi korban dari banjir dan jangan sampai di daerah kita sendiri akan terjadi banjir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.